Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja walaupun keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Oke, hari ini saya Nasibah, saya akan mengajak Anda bernostalgia mengingat masa kecil kita yang mungkin sudah jarang atau tidak pernah kita lihat lagi pada anak zaman now. Karena hari ini saya akan membahas tentang permainan tradisional masyarakat Melayu Riau. Oke, tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak akan mempraktekkan permainan tersebut karena mengingat durasi dan situasi. Jadi saya hanya akan mengenalkan permainan-permainan tersebut di masyarakat Riau. Sebenarnya permainan yang akan saya bahas ini terdapat di seluruh daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi karena Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, dan bahasa, sehingga di setiap daerah pun memiliki nama-nama permainan, memiliki sedikit perbedaan dari segi nama permainan dan segi cara bermainnya. Jadi saya hari ini akan mengenalkan apa saja nama permainan-permainan tersebut di dalam masyarakat Melayu Riau. Oke, jadi yang pertama itu ada Lulu Cina Buta. Lulu Cina Buta. Ya, biasanya juga kita mengenalnya memang Lulu Cina Buta. Permainannya seperti ini. Lulu Cina Buta diambil dari kata buta yang berarti tidak dapat melihat. Permainan ini menggunakan alat yang cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan sehelai kain atau sapu tangan, atau mungkin biasanya kita menggunakan dasi yang kita ikatkan ke kepala, ke mata, lalu diikat ke kepala supaya kita tidak dapat melihat. Dan cara memulai permainan ini juga sangat gampang. Pertama-tama kita mengadakan home pimpa. Lalu siapa yang kalah, dia akan menjadi si buta yang akan diikat matanya, diikat kepalanya menggunakan sapu tangan atau dasi tersebut. Lalu kawan-kawannya akan membuat lingkaran seperti ini. Kita lihat di sini lingkarannya sangat kecil. Mungkin karena yang jadi si kucingnya juga kecil, jadi mungkin mereka membuat lingkaran kecil, tapi biasanya kita akan membuat lingkaran yang besar, ya kan? Setelah membuat lingkaran, nanti yang menjadi si buta akan mulai mengejar atau mencari temannya untuk kemudian ditangkap, lalu diraba dan ditebak siapa namanya. Jika dia benar menebak nama yang dia tangkap, maka dia akan maka yang disebut namanya tadi, yang tertangkap tadi, akan menggantikan posisi si buta. Tetapi kalau misalnya dia salah, nah si buta hanya akan mencari targetnya yang lain. Dan kandungan nilai dari permainan ini yaitu kerja keras, memupuk sikap kebersamaan, melatih daya ingat, kejujuran, sportivitas, dan mempererat persahabatan. Dan permainan selanjutnya yaitu bakia atau trompa panjang. Nah, bakia seperti ini. Nah, di dalam Melayu itu namanya trompa panjang. Jadi, trompa panjang ini biasanya terbuat dari kayu atau papan yang dibuat dan talinya ini dari karet ban yang dibentuk seperti ini. Lalu biasanya terdapat 3 atau 5 pasang pada setiap kayu, tergantung pemainnya. Lalu permainan ini juga sangat gampang dan sangat menyenangkan menurut saya, karena di sini kita melatih kekompakan dan kerjasama. Jadi kita tinggal memasukkan kaki kita ke dalam tali ini, lalu kita mulai melangkahkan kaki bersama-sama mengikuti komando yang di depan. Dan permainan ini hampir dijumpai di seluruh wilayah Riau. Dan nilai budaya dari permainan ini yaitu mengenal kerjasama, belajar menaati pemimpin, dan tidak mementingkan ego sendiri. Bayangkan kalau kita bermain ini mementingkan ego sendiri. Kalau satu mementingkan ego sendiri, pasti yang lainnya akan jatuh, dan itu sakit. Oke, yang terakhir, yang ketiga, congkak. Congkak ini pada zaman dahulu congkak ini terbuat dari kayu seperti ini. Tetapi pada zaman kita dan sampai sekarang itu
jarang kita menemukan congkak dalam bentuk kayu. Kita sering menemukannya terbuat dari plastik. Dan congkak ini berisi 16 lubang, 14 sebagai anaknya dan 2 sebagai induknya. Dan permainan ini juga sangat gampang ya kan, karena tinggal mengisi lubang-lubang yang ada di dalam congkak tersebut, dan menentukan pemenangnya juga sangat gampang. Siapa yang berhasil paling banyak mengisi induknya tersebut. Permainan ini hanya bisa dimainkan oleh 2 orang. Dan permainan ini tidak segampang kelihatannya, karena permainan ini memiliki beberapa teknik yang hanya orang-orang profesional yang bisa melakukannya, dan orang profesional tersebut bisa kita dapatkan dengan cara sering memainkan permainan tersebut. Dan nilai budaya dari permainan ini yaitu dapat memahami konsep sportivitas dan menghargai pemain lain, dan menerima kemenangan pemain lain. Permainan ini sangat seru jika kita menang terus. Oke. Selanjutnya ada kaki anggau. Kaki anggau atau yang biasanya kita kenal dengan enggrang. Di dalam bahasa Jawa itu biasanya enggrang, tapi kita juga mengenalnya kaki enggrang. Tapi dalam bahasa Melayu itu kaki anggau. Nah, kaki anggau ini dibuat dari 2 batang kayu atau bambu yang panjangnya sekitar 2 meter dan kemudian sekitar 50 cm dari bawah bambu ini akan dibuat lubang untuk dimasukkan pijakan bambu ini sekitar ukurannya 20 sampai 30 cm. Ini untuk sebagai pijakan kakinya, lalu diberi sudut seperti ini atau diberi siku-siku untuk menahannya. Dan permainan ini juga hampir dijumpai di seluruh wilayah Riau. Dan permainan ini menurut saya sangat susah-susah gampang. Kalau kita udah pandai, permainan ini sangat menyenangkan. Tetapi kalau misalnya kita belum pandai, permainan ini sangat sulit, karena kita kelihatannya emang gampang, tinggal naik ke atas ini, lalu kita tinggal menyimbangkan badan. Tetapi hal yang paling sulit adalah menyimbangkan badan kita, karena menyimbangkan badan kita di atas sebilah kayu itu tidak mudah. Dan nilai kebudayaan dari permainan ini yaitu kerja keras dan keuletan. Karena kita butuh kerja keras untuk menggunakan kaki anggau tersebut, dan keuletan untuk mempelajari permainan ini. Oke, selanjutnya yaitu ada gasing. Nah, jujur saya nggak pernah main gasing, nggak bisa soalnya, karena saya sudah belajar beberapa kali untuk melemparnya tapi nggak berhasil muter ngelemparnya. Gasing ini terbuat dari kayu yang dikikis sehingga membentuk pipih, dan bentuk dari gasing ini macam-macam. Ada yang gasing berindu yang ini, ada yang gasing pangkah yang ini, gasing botol seperti ini, dan gasing jantung seperti ini. Ada juga gasing uri seperti ini. Ada juga gasing leper seperti ini. Jadi dan biasanya pada zaman dahulu tali gasing ini terbuat dari kulit kayu sepanjang 1 meter. Dan gasing ini umumnya dimainkan dengan 2 cara, yaitu pertama gasing pangkah, yang gasing ini itu dimainkan dengan melemparkannya supaya dia mengetuk gasing lawan, dan kalau misalnya gasing lawan tersebut jatuh, dia pemenangnya. Dan biasanya gasing pangkah ini dimainkan oleh orang dewasa. Nah, kalau gasing uri yang ini itu biasanya dimainkan untuk menguji ketahanan gasing tersebut berputar, sehingga dan permainan ini cuma dimainkan oleh anak-anak biasanya. Dan nilai kebudayaan dari permainan gasing ini itu bersosialisasi lewat permainan. Oke, permainan selanjutnya stata. Siapa yang sering main ini? Dan saya jujur sangat sering mainkan ini karena sangat gampang dan sangat seru. Bahannya terbuat dari batu pipih dan juga bisa pecahan piring atau kaca yang kemudian kita sebut dengan uca. Lalu di atas tanah kita akan buat gambar seperti ini, atau bisa
macam-macam bentuknya, ada yang stata baling-baling, stata gunung, stata orang, pesawat, dan macam-macam. Saya paling favorit mainkan stata baling-baling. Dan cara bermainnya juga sangat gampang. Dan nilai budaya dari stata ini yaitu melatih kemampuan fisik, karena kita membutuhkan kekuatan fisik untuk melompati permainan tersebut, karena permainannya menggunakan melompat dengan satu kaki. Oke, selanjutnya tarik tambang. Tarik tambang pasti semuanya tahu, dan mungkin kalian juga pernah ikut tarik tambang di 17-an Agustus. Jadi permainan tarik tambang ini dilakukan oleh 2 regu, dan biasanya setiap regu berisi 5-10 orang. Dan di tengah-tengah tali tersebut biasanya diberi tali atau garis untuk menentukan pembatasnya. Jadi kalau misalnya lawan melewati garis tersebut, maka kitalah yang menang. Dan biasanya permainan ini memang sering dijumpai pada setiap 17-an Agustus ya. Dan nilai kebudayaan dari tarik tambang ini meningkatkan kualitas kesegaran jasmani, karena itu membutuhkan membutuhkan tenaga yang sangat kuat untuk menarik dan mempertahankannya. Dan permainan ini juga mempunyai teknik, beberapa teknik seperti teknik menarik dan teknik pertahanan. Dan biasanya kalau ada kawan kita yang gendut atau lebih besar badannya daripada kita, itu biasanya diletakkan di belakang biar dia sebagai pertahanan, dan itu biasanya berhasil, ya kan. Dan selanjutnya permainan ada sondok-sondokan atau biasanya kita kenal dengan petak umpet. Nah, petak umpet ini di dalam Melayu biasanya minimal dimainkan oleh 2 orang, namun jika semakin banyak itu semakin seru. Tapi dalam Melayu ini ada dua cara memainkan petak umpet, yaitu tonggak dingin dan tonggak bantuan. Jadi kalau tonggak dingin ini biasanya dimainkan siang hari, dan tonggak bantuan ini biasanya dimainkan oleh malam hari. Kalau kita justru dulu nggak boleh kalau kita main petak umpet malam-malam. Banyak kali mitosnya kan, entahlah hilang nanti, entah diculik wewe gombel nanti, dan segala macam. Jadi sebenarnya ada juga permainan petak umpet malam-malam. Dan memainkan petak umpet ini cukup gampang. Kita hanya menentukan siapa yang akan menjadi si kucingnya atau yang menutup matanya itu dengan hompimpa, dan yang kalah akan menjadi yang menutup matanya. Dan cara menentukan berapa hitungan yang akan dia hitung juga tergantung daerahnya. Biasanya ada juga yang dengan menghitung kawan belakangnya atau dengan suit segala macam menentukan hitungannya. Dan nilai budayaan dari petak umpet ini itu membuat kita lebih aktif, karena kita akan berlari-lari, belajar menghafal hitungan bagi anak-anak TK atau anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Dan sportivitas juga kreativitas diperlukan dalam bermain petak umpet ini, karena kita harus kreatif mencari tempat persembunyian biar tidak ditemukan. Dan selanjutnya ada benteng atau yang biasanya kita kenal dengan cakbur. Cakbur ini sebenarnya benteng ini beda-beda tipis peraturannya sama cakbur. Jadi ya kita biasanya menyebutnya dengan cakbur. Cuma di dalam permainan Melayu ini, benteng ini agak sedikit rumit peraturannya. Jadi cara bermainnya itu, tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Kemenangan juga bisa diraih dengan menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh tubuh mereka. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penawan dan yang tertawan, ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikannya tawanan. Tawanan biasanya ditempatkan di sekitar benteng musuh. Tawanan juga bisa dibebaskan bila rekannya dapat menyentuh dirinya. Dalam permainan ini biasanya masing-masing anggota mempunyai tugas seperti penyerang,
mata-mata, pengganggu, dan penjaga benteng. Permainan ini sangat membutuhkan kecepatan berlari dan kemampuan strategi yang handal. Nah, jadi beda-beda tipis sama cabur. Dan nilai budaya dari permainan ini yaitu mengenal kerjasama dan melatih kita untuk mampu mengatur strategi. Oke, permainan selanjutnya ada boy-boyan. Atau mungkin biasanya kita kenal dengan batu susun ya. Batu susun atau ada juga yang menyebutnya dengan piring pecah. Jadi permainan ini biasanya diikuti sampai 5 atau 10 orang. Bermainnya juga cukup gampang, yaitu tinggal menyusun lempengan-lempengan batu seperti ini. Lalu dari biasanya kita menggunakan bola kasti atau bola plastik atau sesuatu yang bisa meruntuhkan benteng tersebut, kita lempar boy-boyan tersebut, lempengan-lempengan tersebut. Lalu satu orang sebagai penjaga lempengan, yang lainnya kemudian bergantian melempar tumpukan lempengan itu. Dan jika lempengan tersebut telah roboh, maka penjaga harus mengambil bola dan melemparkannya ke anggota lain yang melempar bola sebelumnya. Yang terkena lemparan bola yang gantian menjadi penjaga lempengannya. Ya, permainan juga sangat seru karena kita bisa lari-larian dan seru kali lah pokoknya. Dan nilai kebudayaan dari permainan ini adalah meningkatkan kepercayaan diri. Oke, selanjutnya ada guli. Guli atau kelereng. Ya, di dalam Melayu itu namanya guli. Guli ini pada zaman dahulu, guli ini terbuat dari kayu yang bentuk bulat sebesar telur ayam. Lalu kemudian berkembang lagi setelah Perang Dunia Pertama. Guli ini dibuat dari kapur yang dicampur semen, dan kemudian pada zaman kita guli ini terbuat dari kaca. Dan cara bermainnya juga bermacam-macam ya. Di dalam permainan Melayu itu ada namanya berage dan berundung kalau nggak salah. Dan biasanya yang kita kenal ya, permainannya secara umum seperti ini. Jadi biasanya dimainkan porches. Cara pemainannya dengan menggambar segitiga sama kaki di tanah. Kemudian masing-masing pemain meletakkan sebuah kelerengnya di atas gambaran segitiga tersebut. Dan buah pasangan namanya yang di dalam segitiga tersebut. Lalu dan itu sebagai taruhan. Dan kemudian paling sedikit 3 pemain, paling idealnya 6 pemain. Dan jika pemainnya lebih dari itu, akan dibuat 2 kelompok. Dan permainan ini dimulai dengan cara masing-masing pemain menggunakan sebuah kelereng sebagai gacoannya, lalu melempar buah pasangan tersebut dari jarak 2 atau 3 meter. Pemain secara bergantian melempar sesuai urutan berdasarkan hasil undian biasanya dengan suit jari. Lalu gacoan yang dilempar yang mengenai buah pasangan tersebut akan agar hasil lemparan mendarat. Dan selanjutnya permainan tersebut jadi pemain akan secara bergantian melempar sesuai urutan berdasarkan hasil undian, biasanya dengan sejari. Lalu pelempar gaco dilakukan dengan membidik dan melempar keras dengan maksud mengenai buah pasangan atau agar hasil lemparan mendarat di lapangan permainan terjauh. Dan selanjutnya yang mengawali permainan adalah siapa yang berhasil mengenai buah pasangan, dan dialah yang mendapat giliran pertama. Dan kalau tidak ada mengenai buah pasangan, maka yang akan mengawali permainan adalah yang gulinya paling jauh, gacoannya yang paling jauh. Dan pemain harus berusaha menghabiskan buah pasangan di porches pada saat giliran bermain. Ada yang sekali giliran main sudah mampu menghabiskan semua buah pasangannya, tanda mungkin dia sudah profesional melakukannya. Tapi ada juga yang kemudian gagal melakukannya. Dan nilai budayaan dari guli tersebut adalah melatih kita mengatur strategi dan tentu saja bersosialisasi dengan pemain dan meningkatkan kreativitas kita sebagai individu. Dan permainan selanjutnya itu ada yang terakhir
ada canang atau yang biasanya kita kenal dengan patok lele. Jadi biasanya juga ada yang menyebut dengan gatrik. Jadi permainan ini menggunakan alat dari 2 potongan bambu seperti ini. Yang satu menyerupai tongkat berukuran kira-kira 30 cm, yang ini yang lagi dipegangnya, dan yang lain berukuran lebih kecil. Jadi potongan bambu yang kecil ditaruh di antara 2 batu seperti ini, lalu dipukul oleh tongkat bambu. Diteruskan dengan memukul bambu kecil tersebut sejauh mungkin. Ya, kebayang lah kan. Dan pemukul akan terus memukul hingga beberapa kali sampai suatu kali pukulannya tidak mengena atau luput atau meleset dari bambu kecil tersebut. Setelah gagal, maka orang berikutnya dari kelompok tersebut akan meneruskan sampai giliran orang terakhir. Setelah selesai, maka kelompok lawan akan memberikan hadiah berupa gendongan atau patokan dengan patokan jarak dari bambu kecil yang terakhir hingga ke batu awal permainan dimulai tadi. Makin jauh, tentu makin enak kita sebagai pemenang karena digendong oleh kelompok lawan yang kalah. Dan nilai budaya dari permainan ini adalah belajar mengelola emosi, karena kalau misalnya kita kalah pasti kita tidak terima. Oke, sekian nostalgia kita tentang permainan-permainan tradisional masyarakat Melayu Riau. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.